Shalom Bapak Ibu. Ketika kegagalan menjadi bahasa sorga Bapak Ibu, sudahkah Anda mendengar suara Roh Kudus? Amsal 3 ayat 5 mengatakan begini, percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini. Ada kalanya hidup terasa seperti berlari di atas pasir hisap ya. Semakin keras berjuang, semakin dalam tenggelam. Semakin kuat mengejar, semakin jauh tujuan itu menjauh ya. Semakin gigih membangun, semakin sering semuanya runtuh. Lalu kita bertanya, mengapa Tuhan tidak memberkati jalanku? Padahal mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah ini memang jalan yang Tuhan kehendaki? Banyak orang Kristen berdoa agar Tuhan memberkati rencana mereka. Tetapi sedikit yang bertanya, apakah rencana mereka itu berasal dari Tuhan? Itu loh. Kita ingin Tuhan menjadi penumpang di dalam kendaraan hidup kita. Padahal Tuhan ingin menjadi pengemudinya, Bapak Ibu. Roh Kudus masih berbicara sampai hari ini. Banyak orang berpikir bahwa mendengar suara Roh Kudus itu berarti mendengar suara yang bergema dari langit. Padahal seringkali Roh Kudus itu berbicara melalui hal-hal yang sangat biasa, melalui firman, melalui hati nurani, melalui nasihat orang percaya, melalui keadaan, bahkan melalui kegagalan, Bapak Ibu. Yesus berkata, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Perhatikan kata memimpin. Pemimpin berjalan di depan. Ia menentukan arah. Ia mengetahui jalan. Ia melihat jurang yang belum kita lihat. Masalahnya bukan Roh Kudus itu tidak berbicara, Bapak Ibu. Masalahnya adalah manusia sering tidak mau mendengar, itu loh. Kita terlalu sibuk menjelaskan kepada Tuhan apa yang kita inginkan, sehingga tidak pernah diam untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan justru. Kegagalan yang berulang-ulang itu justru bisa menjadi suatu alarm rohani untuk kita justru. Tidak semua kegagalan itu memang berarti kita keluar dari kehendak Tuhan. Kadang orang benar pun mengalami kegagalan sementara. Tetapi ada saat-saat ketika kegagalan terus berulang menjadi tanda bahwa Tuhan sedang menghentikan arah kita. Seperti lampu merah di persimpangan. Lampu merah bukan musuh perjalanan, Bapak Ibu. Lampu merah menyelamatkan perjalanan justru. Bayangkan seorang pelaut yang terus mengarahkan kapalnya ke karang. Lalu mercusuar berkedip-kedip memperingatkan bahaya. Apakah mercusuar itu menghalangi perjalanan? Tidak. Mercusuar sedang menyelamatkan kapal itu. Demikian juga Roh Kudus, Bapak Ibu. Kadang Ia berbicara melalui pintu yang tertutup, melalui usaha yang gagal, melalui rencana yang runtuh, melalui kesempatan yang hilang. Bukan karena Ia membenci kita, melainkan karena Ia mengasihi kita. Ini. Contohnya Yunus, Bapak Ibu. Ini ketika keras kepala itu melawan Tuhan justru ya. Kisah Yunus adalah kisah tentang seseorang yang mendengar suara Tuhan, tetapi memilih suara hatinya sendiri. Tuhan berkata, pergilah ke Niniwe. Yunus berkata, aku mau ke Tarsis. Tuhan berkata, ke timur. Yunus berkata, aku ke barat. Akibatnya, badai datang, kapal terguncang, pelaut ketakutan, Yunus masuk ke dalam perut ikan. Menarik sekali ya. Semua masalah Yunus dimulai bukan karena ia tidak tahu kehendak Tuhan. Ia tahu, Bapak Ibu. Tetapi ia tidak mau taat. Ada banyak orang Kristen seperti Yunus. Mereka berdoa, Tuhan, tunjukkan jalanmu. Tetapi sebenarnya mereka sudah memutuskan jalannya sendiri. Mereka hanya ingin Tuhan menyetujui keputusan yang mereka buat. Itu loh. Bahaya loh, Bapak Ibu. Bersandar kepada pengertian sendiri. Manusia memiliki kecenderungan alami untuk mempercayai dirinya sendiri. Kita berkata,
Aku sudah menghitung semuanya kok. Aku sudah mempertimbangkannya kok. Aku tahu apa yang terbaik kok. Namun Alkitab berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12 mengatakan begitu. Yang berbahaya bukan jalan yang terlihat salah. Yang berbahaya adalah jalan yang terlihat benar, tetapi tidak berasal dari Tuhan. Ini. Iblis jarang menyesatkan orang dengan sesuatu yang tampak jahat. Seringkali ia menyesatkan melalui sesuatu yang tampak baik, tetapi bukan kehendak Allah. Ini. Mengapa kita ini sering tegar tengkuk? Bangsa Israel berkali-kali disebut bangsa yang tegar tengkuk. Secara harfiah gambaran itu berasal dari lembu yang menolak diarahkan oleh tuannya. Tali kendali ditarik tetapi ia melawan. Pemiliknya mengarahkan tetapi ia memberontak. Bukankah demikian kita sering bertindak ya? Roh Kudus berkata, berhenti. Kita berkata, 1 kali lagi. Roh Kudus berkata, itu bukan jalanmu. Kita berkata, aku yakin bisa kok. Roh Kudus berkata, lepaskan. Kita berkata, aku belum siap. Lalu bertahun-tahun berlalu, energi habis, dan akhirnya kita menyadari, Tuhan sudah memperingatkan sejak lama ini. Bagaimana ketika Tuhan menutup pintu? Ayo. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16, Paulus hendak pergi ke Tarsis, ke Asia, bukan ke Tarsis, tetapi Roh Kudus melarangnya. Ia mencoba ke daerah lain. Roh Kudus tidak memungkinkannya. Pintu demi pintu tertutup. Barulah kemudian Paulus menerima penglihatan tentang Makedonia. Perhatikan ini. Terkadang pimpinan Roh Kudus bukan melalui pintu yang terbuka loh, melainkan melalui pintu yang tertutup. Kadang Tuhan berkata, ya. Kadang Tuhan berkata, tunggu. Kadang Tuhan berkata, tidak. Dan tidak dari Tuhan sama berharganya dengan ya dari Tuhan. Sebab Tuhan melihat apa yang belum kita lihat. Seringkali ia menyesatkan melalui sesuatu yang tampak baik, tetapi bukan kehendak Allah. Dengarkan apa yang sedang Tuhan katakan melalui kegagalanmu. Dengarkan ini. Mungkin hari ini ada seseorang yang bertanya, mengapa sih usaha saya ini selalu gagal? Mengapa hubungan ini terus kandas? Mengapa rencana ini selalu runtuh ya? Sebelum menyalahkan keadaan, berhentilah sejenak. Masuklah ke ruang doa. Bertanyalah kepada Roh Kudus. Tuhan, apa yang sedang Engkau ajarkan ini? Apakah aku sedang berjalan di jalan-Mu? Apakah aku mengejar ambisiku sendiri? Apakah aku sedang melawan kehendak-Mu? Jangan hanya meminta Tuhan membuka pintu. Mintalah Tuhan menunjukkan arah. Sebab pintu yang terbuka di arah yang salah tetap membawa kepada kesesatan, Bapak Ibu. Ada keindahan dalam penyerahan diri. Abraham meninggalkan Ur. Musa meninggalkan istana Mesir. Petrus meninggalkan jalannya ya. Paulus meninggalkan kebanggaannya. Mereka semua harus melepaskan sesuatu yang sebelum menerima sesuatu yang lebih besar dari Tuhan. Kehendak alam seringkali dimulai ketika ambisi pribadi itu berakhir. Ketika kita berhenti berkata, jadilah kehendakku, dan mulai berkata, jadilah kehendakmu. Disitulah damai sejahtera turun. Disitulah kejelasan datang. Dan disitulah jalan Tuhan mulai terlihat, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan abaikan kegagalan yang terus-menerus berulang. Mungkin itu bukan kutukan, mungkin itu bukan nasib buruk ya. Mungkin itu bukan kurang berdoa, mungkin itu adalah Roh Kudus yang sedang mengetuk pintu hatimu. Berkata dengan lembut, anakku, itu bukan jalanmu. Mungkin selama ini engkau berlari begitu cepat sehingga tidak mendengar bisikannya. Mungkin selama ini engkau terlalu sibuk mengejar impianmu sehingga tidak mendengar panggilannya. Jangan keras kepala terhadap Tuhan. Jangan tegar tengkuk terhadap Roh Kudus. Sebab lebih baik berjalan lambat di dalam kehendak Allah
daripada berlari cepat di luar kehendaknya. Lebih baik 1 langkah bersama Tuhan daripada 1000 langkah tanpa Tuhan. Dan ketika engkau akhirnya menyerahkan arah hidupmu kepada Roh Kudus, engkau akan menemukan bahwa banyak kegagalan masa lalu itu ternyata bukanlah penolakan Tuhan, melainkan pagar kasih yang mencegahmu jatuh ke jurang yang tidak pernah engkau lihat. Dengarkan Roh Kudus, berhentilah bersandar pada dirimu sendiri. Tundukkanlah kehendakmu kepada kehendaknya. Karena tujuan hidup yang paling aman bukanlah tujuan yang paling kita inginkan, melainkan tujuan yang paling Tuhan kehendaki. Begitu Bapak Ibu. Amin.